warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sejarah Indonesia kelas 10 MIPA F akan menjelaskan materi mengenai Kerajaan Malaka pada video ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aunila Nailal Marom, absen 6. Selanjutnya, saya akan memberitahu di mana sih letak Kerajaan Malaka itu. Jadi, menurut perkiraan, Kerajaan Malaka itu terletak atau berlokasi di Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya loh. Nama saya Nur Saniatul, absen 22. Saya akan menjelaskan kondisi budaya di Kerajaan Malaka. Pada kehidupan budaya, seni sastra Melayu mengalami perkembangan yang sangat pesat, seperti munculnya karya-karya sastra yang menggambarkan tokoh-tokoh kepahlawanan dari Kerajaan Malaka, seperti Hikayat Hang Tuah, Hikayat Hang Lekir, dan Hikayat Hang Jebat. Nama saya Graciana Vanessa Putri, absen 15, akan menjelaskan tentang kondisi sosial dari Kerajaan Malaka. Kehidupan sosial Kerajaan Malaka dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor letak, keadaan alam, dan lingkungan wilayahnya. Sebagai masyarakat yang hidup dari dunia maritim, hubungan sosial masyarakat sangatlah kurang, dan bahkan mereka cenderung mengarah ke sifat individualisme. Kelompok masyarakat pun bermunculan, seperti adanya golongan buruh dan majikan. Perkenalkan, nama saya Rizani Alia Davina, absen 28. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai kehidupan politik di Kerajaan Malaka. Dalam menjalankan dan menyelenggarakan politik negara, para sultan Kerajaan Malaka menganut paham politik hidup berdampingan secara damai. Mengapa demikian? Dikarenakan para sultan ingin bahwa kerajaannya itu damai, tidak ada permusuhan sana-sini, dan juga mengharapkan adanya keutuhan dari segi internal dan eksternal di Kerajaan Malaka. Di paham politik ini ada 2 cara merealisasikannya. Yang pertama itu dengan hubungan diplomatik, dan yang kedua dengan hubungan perkawinan. Pada masa itu ada 2 kerajaan yang harus diwaspadai oleh Kerajaan Malaka. Pertama itu Kerajaan Cina, dan yang kedua Kerajaan Majapahit. Mengapa Kerajaan Cina? Dikarenakan pada masa itu Kerajaan Cina dianggap kerajaan yang ditakuti oleh kerajaan-kerajaan lain, sehingga Kerajaan Malaka menganggap bahwa jika mempunyai hubungan baik dengan Kerajaan Cina, maka kerajaan-kerajaan lain enggan untuk menyerang Kerajaan Malaka. Dan mengapa Kerajaan Majapahit? Karena Kerajaan Majapahit juga sudah terkenal di tanah Nusantara. Maka dari itu, salah satu sultan Kerajaan Malaka yang bernama Prameswara menikahi putri dari Kerajaan Majapahit. Sehingga sudah jelaskan 2 cara itu dilakukan dengan Kerajaan Malaka dan Kerajaan Malaka dengan Kerajaan Cina dan juga Kerajaan Majapahit. Kerajaan Cina yaitu dengan cara hubungan diplomatik, dan Kerajaan Majapahit dengan hubungan perkawinan. Dan sampai berdirinya Kerajaan Malaka, para sultan-sultan selanjutnya masih terus menganut paham politik hidup berdampingan secara damai, karena itu adalah cara yang paling efektif untuk menjaga keutuhan dan berdirinya Kerajaan Malaka. Nah, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai siapa sih raja atau sultan yang paling berpengaruh di Kerajaan Malaka itu sendiri. Siapa ya? Jawabannya Sultan Mansur Shah. Mengapa bisa begitu? Ternyata ada alasannya loh. Alasannya karena pada masa pemerintahannya, Kerajaan Malaka mengalami kemajuan yang sangat pesat, dan bahkan pada masa kejayaannya, Kerajaan Malaka pernah menjadi pusatnya perdagangan dan pusatnya penyebaran agama Islam di Asia Tenggara loh. Saya Ferry Syafira Gitarmani. Saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan Kerajaan Malaka. Masa kejayaan Kerajaan Malaka ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama, Raja pertama Kerajaan Malaka, yaitu Prameswara, telah menjalin hubungan baik dengan negara Cina, yaitu saat Laksamana Yinching mengunjungi Kerajaan Malaka pada tahun 1403.
kedua, salah satu Sultan Malaka menikahi putri dari negara Cina, yaitu Putri Hong Lipo. Nah, karena faktor kedua itu, jadi hubungan Kerajaan Malaka dengan Cina itu menjadi erat. Nah, karena itu Kerajaan Malaka mendapat perlindungan Cina saat mendapat serangan dari Kerajaan Siam. Masa kejayaan Kerajaan Malaka mencapai puncaknya saat masa pemerintahan Sultan Mansur Shah. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan sekaligus pusat penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Saat pedagang Islam dari Arab, Persia, India melakukan aktivitas perdagangan di Malaka, mereka juga melakukan penyebaran agama Islam dengan memberitahu informasi tentang agama Islam kepada pedagang di Malaka. Karena itu, kebesaran Malaka itu juga seiring dengan penyebaran agama Islam. Dalam masa kejayaan Kerajaan Malaka, mereka memegang kontrol pada 5 daerah. Daerah pertama yaitu daerah Semenanjung Tanah Melayu, 2 Kepulauan Riau, 3 pesisir timur Sumatera bagian tengah, 4 Brunei dan Sarawak, dan 5 Tanjung Pura. Halo semua, nama saya Salmarani Hanabilah, saya absen 29, dan saya akan menjelaskan materi terakhir mengenai Kerajaan Malaka, yaitu bagaimana sih Kerajaan Malaka bisa runtuh? Nah, Kerajaan Malaka mengalami kemunduran, semua terjadi pada masa Kesultanan Sultan Mahmud Shah, yaitu pada tahun 1488 sampai tahun 1511. Faktor pertama adalah karena usia Sultan Mahmud Shah yang masih muda pada kala itu, sehingga ia masih belum mampu bertanggung jawab sebagaimana sultan-sultan pada masa sebelumnya. Oleh karena itu, ia seringkali dibantu oleh bendahara, laksamana, dan para pembesar kesultanan lainnya. Nah, selain usia Sultan Mahmud Shah yang masih muda itu, kemunduran Malaka juga disebabkan oleh meninggalnya Tuan Perak sebagai bendahara Kesultanan Malaka yang berpengaruh pada masa itu. Tuan Perak meninggal pada tahun 1489 dan digantikan oleh Tuan Putih, yang mana karakternya bertolak belakang dengan Tuan Perak. Ia memiliki karakter yang lemah, angkuh, dan gemar mengumpulkan kekayaan. Kondisi Malaka yang sedang mengalami krisis internal ini seperti diperkeruh karena datangnya Portugis untuk menyerang Malaka. Pada tahun 1511, Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque datang dari Goa, India, dan menyerang Kesultanan Malaka. Jadi ini Malaka yang dulunya merupakan pusat penyiaran Islam terbesar di Asia Tenggara berhasil ditaklukkan oleh Portugis. Nah, untungnya dalam perang melawan Portugis ini, Sultan Mahmud Shah berhasil menyelamatkan diri ke Pahang. Tapi pada tahun 1529, Sultan Mahmud Shah meninggal dalam pelariannya di Kampar, Riau. Nah, sekian dari kelompok kami mengenai Kerajaan Malaka. Maaf apabila terjadi kesalahan kata. Terima kasih.